Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pembukaan dan pengertian terkait limfoid primer dan sekunder serta perbedaan fungsi masing-masing. Di sini sistem limfoid atau imunitas tersusun atas organ dan jaringan yang menghasilkan, mematangkan serta mengaktifasi limfosit, yaitu sel T dan sel B. Organ ini dibagi menjadi dua kelompok fungsional utama, yaitu limfoid primer atau generatif dan limfoid sekunder atau perifer. Di sini limfoid primer atau generatif adalah organ di mana limfosit lahir dan maturasi awal terjadi sebelum sel menjadi naik dan keluar dari sirkulasi. Contohnya yaitu seperti sumsum tulang atau bone marrow, di mana itu adalah tempat pembentukan dan maturasi awal beta sel, dan timus tempat maturasi T sel atau timopoiesis. Kemudian limfoid sekunder atau limfoid perifer ini adalah organ tempat sel limfosit naik berinteraksi dengan antigen, mengalami aktivasi, proliferasi, diferensiasi menjadi efektor T, plasma sel dan efektor T, dan sel memori. Contohnya yaitu kelenjar getah bening atau lymph nodes, limpa, serta jaringan limfoid mukosa atau maut. Perbedaan fungsinya yaitu untuk primer itu pembuatan dan seleksi toleransi sentralnya yaitu untuk mencegah reaksi terhadap sel pada tahap awal. Sedangkan untuk sekunder ini dia adalah fungsinya hanya sebagai deteksi ringan, aktivasi klonal, afinitas maturasi, dan pembentukan memori atau imunitas adaptif. Kemudian saya akan melanjutkan tahap maturasi limfosit pada jaringan limfoid primer. Jadi jaringan limfoid primer itu terdiri atas sumsum tulang atau bone marrow dan timus yang berperan dalam pematangan awal sel-sel imun hingga menjadi imunokompeten. Nah, pada sumsum tulang itu, limfosit B itu berkembang dari sel prekursor menjadi sel B memiliki B sel reseptor atau BCR. Nah, sel B itu hanya mengalami seleksi negatif untuk memastikan tidak bereaksi dengan self antigennya. Lalu sel B itu yang lolos akan menjadi naive cell yang imunokompeten dan mengekspresikan IgM dan IgD di permukaannya. Setelah itu, sel B itu akan meninggalkan sumsum tulang menuju jaringan limfoid sekunder untuk diaktifkan oleh antigen. Kemudian untuk tabel yang limfosit T, dia itu bermigrasi ke timus untuk menyelesaikan proses maturasinya. Di dalam timus itu, limfoid T itu menjalani seleksi positif dan negatif. Nah, agar mampu mengenali antigen asing yang direpresentasikan oleh MHC, sekaligus untuk sikap toleran terhadap self antigen, untuk sel T yang berhasil lolos itu kemudian akan berdiferensiasi menjadi naive T cell CD4+ dan CD8+ yang imunokompeten dan siap untuk memasuki sirkulasi menuju jaringan limfoid sekunder untuk aktivasi selanjutnya oleh antigen. Kemudian yaitu maturasi limfosit B dan T. Maturasi limfosit B dan T itu terjadi di organ limfoid primer atau sumsum tulang dan timus, bukan di jaringan limfoid sekunder. Limfosit yang memasuki jaringan sekunder seperti kelenjar getah bening dan limpa sudah matang atau half dan siap bertemu antigen. Tahapan yang terjadi di jaringan limfoid sekunder itu adalah aktivasi dan diferensiasi sebagai respons terhadap antigen. Kemudian pengenalan antigen. Limfosit B dan T naif yang bersirkulasi bertemu dan mengenali antigen spesifik yang dipresentasikan oleh sel penyaji antigen atau seperti sel dendritik. Kemudian membahas tentang proliferasi klonal. Proliferasi klonal ini setelah pengenalan limfosit yang spesifik terhadap antigen. Limfosit tersebut akan berlipat ganda atau berproliferasi dengan cepat. Kemudian diferensiasi. Diferensiasi yaitu sel-sel ini kemudian berdiferensiasi menjadi sel efektor dan juga sel memori.
Sel efektor sendiri itu sel plasma yang menghasilkan antibodi dari sel B dan sel T atau sitotoksik, pembantu dari sel T yang berfungsi melawan infeksi saat itu juga. Selain itu juga terdapat sel memori. Sel memori yaitu sel B dan T memori yang akan memberikan respons imun lebih cepat dan kuat jika terpapar antigen yang sama di masa mendatang. Next. Selanjutnya adalah peran jaringan limfoid primer dalam pengenalan antigen. Jaringan limfoid primer memiliki peran utama dalam membentuk dan mematangkan limfosit agar mampu mengenali antigen self dan non-self dengan tepat. Terdapat dua mekanisme utama, yaitu pembentukan reseptor antigen BCR atau TCR dan seleksi self atau toleransi sentral. Next. Yang pertama adalah pembentukan reseptor antigen BCR atau TCR. Pada tahap maturasi di jaringan limfoid primer, setiap limfosit membentuk reseptor antigen yang sangat spesifik melalui proses rekombinasi gen. Pada sel B, reseptor ini disebut BCR atau B-cell receptor, sementara itu pada sel T, reseptor yang terbentuk disebut TCR atau T-cell receptor. Kedua reseptor ini sangat unik karena setiap limfosit hanya membawa satu jenis reseptor dengan spesifisitas tertentu. Pada fase ini, reseptor tersebut belum pernah bertemu antigen apapun, sehingga limfosit masih disebut naif. Walaupun demikian, BCR dan TCR inilah yang nantinya menjadi alat utama limfosit untuk mengenali antigen non-self ketika berada di jaringan limfoid sekunder. Yang kedua, seleksi self atau toleransi sentral. Di sumsum tulang, setiap sel B yang baru terbentuk akan diuji reseptornya. Jika reseptor tersebut bereaksi terlalu kuat terhadap antigen self, maka sel B akan dieliminasi atau memperbaiki reseptornya melalui mekanisme yang disebut reseptor editing. Sementara itu, di dalam timus, limfosit T mengalami dua tahap seleksi, yaitu seleksi positif, mempertahankan sel T yang mampu mengenali molekul MHC tubuh sendiri, sedangkan seleksi negatif menghilangkan sel T yang bereaksi terlalu kuat terhadap antigen self. Melalui rangkaian seleksi ini, kedua jenis limfosit yang keluar dari jaringan limfoid primer telah bersifat toleran terhadap self, sehingga tidak menyerang sel-sel tubuh sendiri dan siap mengenali antigen asing ketika memasuki jaringan limfoid sekunder. Next. Peran jaringan limfoid sekunder dalam pengenalan antigen yang memiliki peran utama sebagai tempat limfosit yang sudah matang bertemu antigen non-self kemudian diaktifkan menjadi efektor. Terdapat tiga mekanisme utama, yaitu pengenalan antigen non-self, aktivasi dan diferensiasi, serta toleransi perifer. Yang pertama, pengenalan antigen non-self. Pada jaringan limfoid sekunder, limfosit yang sudah matang tetapi masih dalam keadaan naif mulai berinteraksi dengan antigen non-self. Antigen ini biasanya dibawa oleh sel penyaji antigen, terutama sel dendritik, menuju jaringan sekunder. Di sini terjadi interaksi antara APC plus antigen non-self plus MHC dengan sel T atau B. Jika reseptor limfosit cocok dengan antigen dan terdapat sinyal kostimulasi, maka limfosit akan diaktifkan. Kedua, aktivasi dan diferensiasi. Setelah diaktifkan, sel B akan berkembang menjadi sel plasma, penghasil antibodi, dan sebagian menjadi sel B memori. Sementara itu, sel T akan berdiferensiasi menjadi sel T helper, sel T sitotoksis, atau sel T memori sesuai kebutuhan respon imun. Proses aktivasi dan diferensiasi ini terjadi di area khusus seperti germinal center, paracortex, atau periarteriolar lymphoid sheath atau pulse, tergantung jenis organ limfoid. Ketiga, toleransi perifer. Jika limfosit bertemu antigen self tanpa adanya sinyal bahaya, limfosit tersebut tidak akan diaktifkan, menjadi inaktif atau mengalami apoptosis. Mekanisme ini memastikan bahwa sel-sel imun tidak menyerang jaringannya sendiri meskipun seleksi di jaringan primer belum sepenuhnya sempurna. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari PPT kami. Sistem limfoid terdiri dari organ primer dan sekunder yang bekerja berurutan untuk membentuk, mematangkan, dan mengaktifkan limfosit. Organ primer seperti tulang dan timus berfungsi menghasilkan limfosit serta melakukan seleksi toleransi sentral, termasuk pembentukan reseptor antigen atau bisa disebut dengan BCR atau PCR, sehingga limfosit matang. Setelah itu, limfosit memasuki jaringan limfoid sekunder seperti kelenjar, getah bening, dan limpa, tempat mereka bertemu antigen non-self yang dibawa oleh APC. Disinilah terjadi aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi. Limfosit menjadi sel efektor dan memori. Secara keseluruhan, sistem limfoid memastikan limfosit terbentuk dengan benar, toleran terhadap sel, dan mampu memberikan respon imun adaptif terhadap antigen asing.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.